Saya punya sih. Belum punya. Sudah. Belum punya ya. Belum kepikiran sih untuk buat asuransi, soalnya ya masih muda juga kan, aku masih 20 tahun, jadi belum kepikiran untuk buat asuransi. Nggak tahu kalau udah usia ke atas 20-an gitu. Untuk menjaga kesehatan saya kalau saya ada apa-apa atau kondisi darurat di luar Jakarta atau segala macam bisa pakai itu. Ya karena mungkin kebanyakan asuransi susah ada klaim itunya atau dari biayanya mungkin saya kurang nyanggupin juga, kurang lebih seperti itu sih. Belum ada kebutuhan ke situ mungkin ya sekarang, dan nggak tahu ya, mungkin bakal butuh atau enggak, tapi pastinya mungkin ke depan butuh sih. Banyak sih, karena kan saya istilahnya untuk protek untuk diri saya juga, untuk keluarga, itu aja sih. Aku sih ngeliat banyak banget ya, masih banyak banget informasi simpang siur gitu tentang asuransi, jadi masih ragu-ragu gitu, belum yakin gitu, harus ngapain sih gitu langkah pertamanya gitu. Halo Sobat BRI, jumpa lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI, banyak di antara kita yang masih belum memahami pentingnya asuransi, apalagi untuk teman-teman Gen Z yang usianya masih sangat muda. Dan di kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah bersama seorang narasumber yang kompeten di bidang asuransi ini, yaitu Bapak Yuhendri Nova, Head of Bank Assurance Strategic Partnership dari BRI Life. Pak Nova, apa kabar? Baik, Mbak Isa. Baik, Pak Nova, saya juga baik. Tapi sempat kita lihat di video sebelumnya nih Pak Nova, bahwa banyak sekali stigma-stigma yang mungkin keliru tentang asuransi. Ada yang masih takut untuk pakai asuransi, atau bahkan takut uangnya nggak kembali, atau polisnya tidak tercover. Nah itu mungkin Pak Nova pada kesempatan pertama ini bisa jelasin nih ke Sobat BRI, kira-kira stigma-stigma itu benar nggak sih Pak? Dulu juga saya punya pendapat seperti itu loh, sebelum bekerja di dunia asuransi ya, bahwa asuransi itu nggak menarik, malah cenderung agak menakutkan ya, bicaranya bahasa asuransi. Jadi yang kebanyakan ditakutkan orang itu kan adalah asuransi itu pertama bisnis janji sih sebenarnya. Berbeda ya dengan perbankan, pada saat membuka tabungan misalnya gitu, itu saat itu juga bahwa keluar dari cabang itu bawa buku tabungan, di situ tertera angka gitu. Betul. Nah sementara di asuransi kan kita tidak. Di asuransi itu bawanya itu hanyalah janji-janji berupa polis ya, yang janji yang ada kekuatan hukumnya, polis. Jadi jika terjadi resiko meninggal dunia maka akan diberikan manfaat uang asuransi sekian. Jika terjadi kecelakaan maka dapat uang sekian. Jika terjadi rawat inap maka diberikan sekian. Tapi itu kan nggak terjadi saat ini. Nah ini di mindset orang kan, pertama ngapain sih asuransi, itu juga sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Padahal sebenarnya risiko itu kan selalu mungkin terjadi. Betul. Gitu kan ya. Kalau terbatas pemahamannya, otomatis apapun informasi yang sepertinya tanda kutip itu bisa menginfluence orang jadi dianggap menarik. Jadi kecepatan informasi negatif itu biasanya lebih tinggi daripada yang positif gitu. Nah ini hal-hal yang bisa membuat mindset orang berbeda tentang asuransi. Tapi sebenarnya sih enggak. Gitu. Pada saat kita fokus dalam aktivitas ekonomi kita, harusnya kita transfer gitu ya. Ada perusahaan lain loh yang, atau ada badan lain, atau institusi lain, atau fungsi organisasi lain yang bisa loh mengcover ini. Nah kenapa enggak? Nah ini kan sebenarnya bagaimana kita pintar mengelola perencanaan keuangan, karena kan bagian dari perencanaan keuangan itu salah satunya kan proteksi. Betul. Gitu. Nah ini hal besar yang terjadi di dunia asuransi, ketakutan, literasi. Sebenarnya pada saat kita tahu juga, oh asuransi menarik juga ya gitu. Oke, jadi stigma-stigma tadi itu sebetulnya tidak benar, gitu ya. Kecuali kita memang sebagai pemilik polis itu kadang tidak menanyakan lebih lengkap gitu ya Pak. Jadi informasi yang kita dapatkan tidak utuh. Sehingga terjadi hal-hal yang tadi banyak terjadi di masyarakat atas ketidakpercayaan dan mungkin misinformasi yang membuat kita takut nih punya asuransi. Apalagi nih untuk Gen Z yang merasa gitu ya, masih usianya usia muda gitu, sebetulnya asuransi ini penting nggak sih, atau bisa menjadi prioritas nggak sih untuk direncanakan sejak dini Pak Nova? Iya.
Justru asuransi itu harus direncanakan sejak dini ya. Karena impact dari asuransi secara finansial misalnya. Semakin muda usia yang diasuransikan itu biayanya biasanya semakin murah. Biaya dalam hal ini adalah premi ya. Jadi semakin muda usia untuk mendapatkan uang pertanggungan 1 miliar itu berbeda misalnya dengan usia yang 25 tahun mengasuransikan diri dibandingkan dengan orang yang usia 35 tahun gitu ya. Dengan manfaat asuransi misal 1 miliar sama itu preminya berbeda. Dari sisi itu aja bahwa bisa menjelaskan bahwa proteksi sedini mungkin itu lebih bermanfaat. Itu dari segi cost ya. Yang kedua ternyata walaupun kita sekarang ini kan dibangun ya ada Gen Z, sebelumnya juga ada ya millennials dan sebelumnya. Tapi ternyata risiko itu tidak ada generasinya. Gen Z apalagi ya, karena memang usianya masih muda, diasumsikan masih di tahap awal kerja, sudah bisa menghasilkan nilai ekonomis ya. Itu saatnya memang memproteksi diri. Jadi ya Gen Z itu saat mulai ada pendapatan ya saatnya kita mulai memproteksi diri kita sendiri. Karena kan kita harusnya menganggap diri kita kan aset ya. Relate sama orang diri kita yang sudah bisa menghasilkan benefit ekonomis, orang-orang di belakang kita yang depend on kita itu punya nilai ketergantungan ekonomis juga ya atas diri kita. Nah, itu kan semuanya harus kita lindungi. Jadi sedini mungkin lebih bagus. Oke, tadi Pak Nova meng-highlight bahwa risikonya bisa kapan aja dan tidak mengenal generasi. Betul. Sedini mungkin kalau bisa sudah harus diproteksi, apalagi tadi ketika kita sudah punya income atau menghasilkan nilai ekonomis, Betul. kita menganggap diri kita sebagai aset yang wajib untuk diproteksi. Nah selanjutnya ada nggak sih momen Pak atau tanda-tanda gitu ya bahwa kita sebagai Gen Z atau millennials ini perlu banget untuk mulai punya asuransi ini, dan mungkin bisa direkomendasikan juga Pak untuk memulai asuransinya tuh bagusnya kita pilih asuransi apa dulu sih Pak? Gitu. Harusnya sebelum ada tanda-tanda sudah diasuransikan gitu ya. Ibaratnya sebelum sakit udah diasuransikan dulu nih ya Pak. Betul. Yang paling mendasar sebenarnya pertama nggak perlu tanda-tanda. Pada saat kita sudah bisa menghasilkan nilai ekonomis, ya sebaiknya kita langsung mencari asuransi ya. Dari penghasilan kita sisihkan untuk premi asuransi. Yang kedua, asuransi yang dekat sekali sama manfaat yang kita butuhkan sehari-hari ya paling dekat itu asuransi kesehatan. Oke. Dengan asumsi ya kita meninggalnya lama dengan pola hidup yang baik gitu ya. Tetap harus ada proteksinya tuh, proteksi asuransi, tapi proteksi kesehatan yang fisik juga perlu betul. Pak. Karena mungkin biasanya kita juga dites-tes dulu ya Pak sebelum punya polis gitu ya, atau dapat asuransi, terutama asuransi jiwa, ini kira-kira kesehatannya posisinya seperti apa nih, itu juga mempengaruhi premi. Nah satu lagi nih sebelum saya lupa, kalau misalnya pun Gen Z ini sudah di cover oleh perusahaan, biasanya kan perusahaan itu ada batasan-batasan ya. Betul. Nah on top that point berarti kita punya nilai sendiri yang mungkin malah perusahaan asuransi sekarang sudah ada yang double cover, banyak produk yang double cover ya, sudah di cover oleh kantor misalnya, itu juga bisa jadi kayak benefit tambahan atas itu. Oke, baik. Nah, yang tidak disukai mostly bukan cuma Gen Z aja nih, tapi kita semua tidak menyukai ketidakpastian nih Pak dalam hidup ini ya kan. Semuanya pengen yang pasti-pasti aja. Nah, apakah dengan adanya asuransi ini juga bisa mengurangi kekhawatiran kita terhadap ketidakpastian masa depan nih Pak Nova? Iya. Asuransi jiwa, khususnya asuransi ataupun asuransi umum gitu, jenis produknya itu udah beragam sekali. Sama kayak misalnya di perbankan ya, ada tabungan jenis A, tabungan jenis B, tabungan jenis C, disesuaikan dengan kebutuhan kita yang mana gitu ya. Sama di asuransi jiwa, khususnya di BRI Life ya, asuransi jiwa itu juga menyediakan berbagai macam tipe produk. Ada yang basisnya jangka pendek, ada jangka panjang, ada yang malah
bisa menawarkan pengembalian premi 100% yang sudah dibayarkan tapi manfaatnya tetap jalan, macam-macam. Itu di BRI Life ada, dan saat ini produk championnya malah itu gitu. Jadi periode pembayarannya misalnya, ini bicara contoh produk ya yang bisa mengurangi ketidakpastian. Kita menyebutnya Aurora Plus ya. Bayarnya 5 tahun, tapi di tahun ke-8 itu dikembalikan 100%, malah 105%. Tapi asuransinya tetap berjalan gitu kan. Nah ini kan pengetahuan-pengetahuan yang belum kita dalami ya. Betul. Kadang kita hanya tahu asuransi itu dari mulut ke mulut ya. Nggak pernah coba buka websitenya BRI Life gitu ya. Karena memang asuransi itu dirasa yang tadi pertanyaan Mbak Ica yang pertama tadi, asuransi itu udah menakutkan dari awal gitu ya. Oke, terima kasih Pak Nova. Ini perbincangan kita luar biasa sekali karena kita jadi tahu nih bahwa asuransi ini menjadi salah satu alat penting untuk kita melindungi masa depan dan juga memberikan rasa aman atas tadi ketidakpastian hidup yang mungkin akan terjadi entah di jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Bahkan tadi yang sempat disampaikan terakhir tadi menarik banget tuh yang si Aurora Plus ini gitu ya. Karena bisa jadi itu bukan cuma proteksi ya, jatuhnya bisa jadi ada sedikit manfaat investasinya juga ya Pak dari Aurora Plus itu. Dan Sobat BRI semoga tetap tertarik dan semakin tertarik untuk mulai membuka asuransi untuk perlindungan atau proteksi diri sendiri, karena kita ini adalah aset yang mana kita juga dinikmati atau benefit yang kita hasilkan juga dinikmati oleh keluarga kita. Jadi ketika terjadi sesuatu resiko di masa ini atau di masa depan, kita sudah terproteksi. Gimana nih Sobat BRI? Makin pengen kan buka asuransi? Boleh langsung dicek di websitenya BRI Life gitu ya, dan juga mungkin tanya-tanya langsung juga bisa ya Pak, untuk langsung ke kantornya BRI Life. Untuk itu Sobat BRI pengen tahu apalagi nih tentang finansial atau mungkin kita mau ulas lagi nih tentang asuransi, boleh tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di podcast edisi berikutnya. Bye-bye.